Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini adalah podcast pertama di Ibnu Khaldun Channel, Ibnu Khaldun TV. Nah, ini kebetulan alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Pak Ulis Anto. Sehat Pak Ulis Anto? Alhamdulillah. Sama sehat. Pak Casda ini Pak Lebe kalau di sini. Tentu sudah tahu bahwa Desa Sleman Lor mempunyai lapangan bola yang luar biasa, kemudian ada fasilitas gedung serbaguna juga yang di situ bisa untuk main bulu tangkis dan lapangan voli. Nah, kali ini tentunya di kesempatan podcast perdana ini kita akan gali lebih dalam lagi seputar lapangan bola, gedung serbaguna, dan fasilitas olahraga lainnya. Baik, selamat siang Pak Ulis Anto. Siang. Assalamualaikum Pak Lebe. Waalaikumsalam. Kalau Pak Lebe. Ini Pak Lebe ini kan dulunya pemain bola juga, pemain bola Polres, terus juga ya senang di keolahragaan kayak voli dan lain-lain. Nah, sengaja karena kalau kemarin di Facebook kita live streaming dengan Pak Kunya langsung. Nah, sekarang sama Pak Ulisanto. Jadi kita coba mau tanya-tanya nih. Lapangan bola. Ya. Ibaratnya lagi bengen mah kita bal-balan kesandung, tiba disangka di tackling, diuruk kesandung sumbuk yuyu. Nah, ini lapangan sudah bagus. Sejarah ini Pak. Lapangan bisa bagus mungkin ini Pak Casda, Pak Ulis. Ya, yang saya tahu pembangunan lapangan bola ini salah satu visinya Pak Kubu, yaitu untuk memberdayakan pemuda. Melihat kondisi lapangan yang sebelumnya masih belum rapi, sebelumnya Pak Kubu udah rencana bahwa ini akan diperbaiki. Cuman terkait karena anggaran, akhirnya baru di periode kedua perehaban lapangan bola baru bisa direalisasi. Nah, sekarang ini kan lapangan bola ini udah mulai rame nih Pak Casda. Konon katanya setiap hari ini ada yang bertanding terus nih. Manfaatnya nih bagi masyarakat desa Sleman Lor dan sekitarnya tuh terus kayak pemuda-pemuda dan lain-lain itu kayak gimana itu manfaatnya? Yang kami tahu atau yang saya tahu sementara ini AWV yang kita kenal, AWV itu lapangan Agus Wangsapati. Oh iya, lapangannya Agus Wangsapati. Bahasa keren sekarang itu AWP, Agus Wangsapati. AWP atau yang dulu dikenal klub kita Desa Sleman Lor ini kan Polres. Sejak kami belum lahir sudah ada Polres. Kemudian Polres lahir itu dari tahun 1971. Nah, di era keemasannya Polres ini tahun antara 80-an sampai 90-an meraih gelar juara di tingkat kabupaten sampai jauh ke sana ke tingkat Ciaja Mayu Kuning lah. Nah, di tahun awal 2000-an ini vakum 2000. Nah, kemudian 2000 enggak ada 98 2000 awal lagi vakum. Terus dari regenerasi yang kedua diantaranya saya dan juga Mas Yayat, Mas Oyong dipramakarsai oleh Agus Oyong, dibentuk lagi hingga maju. Itu regenerasi tahap kedua. Nah, kemudian alhamdulillah pada tahun 2018 dan juga 2019 Pak Kuwu Duki Suhiro merenovasi lapangan yang sebegitu, mengeluarkan dana yang cukup besar. Bengen kan julorong kan lapangan. Lagi main terus liwat. Lapangan Jurang Pereng sekian alhamdulillah dan banyak peminat. Yang main di lapangan AWP ini bukan hanya lokal dari kita. Imbasnya Balongan pun sering main di sini. Jadi di luar Desa Sleman Lor atau Sleman itu ada juga tim yang main di sini. Setiap hari itu. Setiap hari, makanya jadwal AWV ini penuh. Makanya kalau nggak booking
seminggu sebelumnya ya jangan harap bisa main di AWP. Nah ini bagi pemirsa ataupun tim-tim yang pengen mencicipi lah atau mencoba lapangan Agus Wangsapati, tadi kata Pak Lebe Casda, jangan mendadak dan agar ada diatur dulu waktunya. Nah kalau pengelolanya sendiri itu dari desa kah atau Karang Taruna kah atau bikin kelompok pemuda gimana atau gimana itu? Sementara ini kan megang penanggung jawab langsung kan Pak Kuwu. Pak Kuwu ada ke Karang Taruna, terus ada pengelola lapangan. Jadi dikelola oleh pengurus lapangan sendiri. Oh, berarti imbasnya juga orang jualan juga banyak juga ya. Nanti progresnya kan ke situ. Setelah lapangan ini penuh setiap harinya, bisa dijadikan agrowisata olahraga. Karena di sini sudah, artinya pandangan kita ke depan tuh, karena sarana bulu tangkis sudah ada, bola udah megah, lapangan voli juga ada 2 tempat lapangan. Terus rencana ini mau dibangun juga lapangan basket. Nah, istimewa. Ini udah Pak Kuwu kan udah ACC. Ya. Mungkin tahun depan atau tahun sekarang bisa digarap ini. Jadi istilahnya kalau Pak Kuwu Duki Suhiro itu anak Bogor. Jadi tekor asal ke Sohor. Ini demi masyarakat desa Sleman ya, ini sendiri. Demi majunya Sleman Lor. Dan ada ikoniknya itu kan di bidang olahraga. Kalau prasarananya ada gitu kan, artinya untuk membina kemudian menyalurkan anak muda, anak-anak itu kan jadi terfasilitasi dan bagus itu. Nah kalau secara fasilitas sendiri dari misal kita sewa itu apa dapat wasit kah atau gimana gimana untuk mengenai booking biaya itu kan yang bertanding di AWF ini kan kena administrasi. Administrasi itu bukan buat desa, artinya itu dikelola oleh pengelola lapangan, sebagian buat pengatur pertandingan, wasit, hakim dan sebagainya, kayak reporter dan juga anak bola kan, gawang, dan juga pengeras suara toa, dan dari administrasi tersebut ada disisipkan buat kas pemeliharaan lapangan. Ini istimewa itu. Jadi istilahnya secara di lapangan juga sudah termanage ya menurut saya luar biasa lah. Artinya desa sudah memfasilitasi lapangan itu, kemudian muncul juga sumber ekonomi yang lain. Tentu kayak wong dagang habis sih Paulus bakal bal-balan atau apa kayak wong dagang kopi atau ketika ada tim nih bertanding, itu banyak nggak orang yang berjualan tuh? Ya. Untuk yang jualan gitu ada yang udah standby di situ banyak di warung, ada juga yang orang keliling. Ketika ada pertandingan, ya otomatis berjejer. Iya. Jadi efeknya luar biasa secara ekonomi ya. Ya intinya itu. Jadi sebenarnya itu kita pernah angkat ya. Bahkan sudah wawancarai ketua PSSI waktu itu masih PLT Pak Hadi Santoso Farhan. Nah sekarang itu langsung wawancara dengan Pak Kuwu Duki Suhiro waktu itu. Nah makanya saya ngobrol sama pelaku juga, pemain bola dari Suasana Poli dan Pak Ulisnya juga. Nah kalau dalam ini gedung serbaguna itu penggunaan ataupun secara fasilitas ada olahraga apa aja Pak Ulis? Ya, di Serbaguna itu kita sediakan lapangan bulu tangkis. Itu ada 3 lapangan. Oh 3 lapangan? Ada 3 lapangan. Di situ juga ada semacam stage buat ketika itu bisa juga dimanfaatkan untuk perpisahan PAUD di situ. Oh. Pentas anak PAUD jadi di situ. Ada gedung kayak buat resepsi atau acara-acara formal. Kedepannya barangkali mungkin ada yang membutuhkan. Kayak Pak bisa buat. Iya, barangkali kami mau kawin lagi atau apa itu bisa resepsi di situ. Terus di gedung tersebut juga kita ada fasilitas alat musik. Jadi kalau misalkan ada event-event tertentu bisa menggunakan fasilitas yang ada di situ. Luar biasa. Untuk pengelolaannya sama di bawah Karang Taruna, cuman ada timnya lagi. Oh, jadi, gitu. Karang Taruna membawahi pengelola lapangan sepak bola, kemudian pengelolaan gedung serbaguna seperti itu. Luar biasa sekali. Ada timnya masing-masing. Saya sambil merokok lah ya.
Nggak apa-apa lah Pak Lebe, aja tegang-tegang. Nah terus menyambung obrolan yang lapangan tadi. Iya. Kalau dulu kan image-nya masih ke Polres. Iya. Karena Polres itu kan sudah menglegendaris. Iya. Nah sekarang karena kita ini desa ini sudah punya ADRT sendiri-sendiri. Kalau Polres itu kan 2 desa. Iya. Emang awalnya sih 1 desa Sleman. Iya, Sleman induk Setelah lah ya. 8 pemekaran itu kan 81 bagus ya. Pemekaran kan 81. Nah terus sekarang kita sedang membentuk. diminta untuk karena pertanggungjawaban itu sedesa ya sendiri-sendiri. Makanya kalau kita sekarang masih aja pakai bendera Polres, Berarti kesannya itu masih belum pemekaran lah ya. Desa tetangga ini masih memiliki. Iya. Makanya untuk sekarang kita lagi sedang membentuk tim pengurus sepak bola Sleman Lor Gitu. yang sudah diagendakan, namanya sudah ada, Garuda Not. Garuda Not. Nah terus sudah ada SSB-nya Wes, dari luar biasa. umur 8, 10, 12, 15. Kalau umur 17 ya sudah berjalan, sudah mengikuti event-event turnamen yang ada di Kabupaten Indramayu. Itu pelatihnya siapa itu? Kalau pelatih kepala Tohir. Tohir. Ya dia mantan pemain Polres ya, juga yang- legenda lah ya. Legenda pemain Pasindra tahun 80-an itu. Oh iya, itu pemain Persib. Dan juga kalau pelatih harian ada yang pelatih harian itu yang usia 8 sampai 14 itu Pak Sulanto Endo. Oh, ini Om Lanto nih. Nanti kita ini juga wawancara Pak nanti. Nah, terus yang usia 17 tadi Mas Ajis pelatihnya, ini pelatih harian, tapi pelatih kepala Tohir karena beliau udah melalang buana, Ya, kelasnya Pesindra. Sudah sekelas kabupaten ya. Jadi sekarang ini mudah-mudahan 1 atau 2 hari akan dikukuhkan pengurus ke-11 Sleman Lor ini, namanya Garuda Not. Tapi itu nanti kalau misal ya ada warga masyarakat, apa harus orang Sleman Lor atau Sleman atau orang Bulak atau Jatibarang yang ya dititipkan lah untuk latihan itu? Kalau masalah SSB. siswa SSB itu dari mana saja, diterima. Bisa dari mana saja. Ini mah lembaganya kita kan harus punya. Jangan sampai kita punya lapangan tidak punya pengurus. Ya gitu. Sip. Nanti kalau misalkan dari kabupaten meminta atau kerjasama kan nggak bisa. Ini sekarang kita lagi membenahi Dari sisi SDM lah, dari infrastruktur udah Infrastruktur, ya. cukup. Inilah. Iyalah. Dari SDM-nya maksudnya. Sayang kalau kita kan infrastruktur kan sudah hebat nih. sudah. Nah, mudah-mudahan nanti ketua PSSI yang baru nih kebetulan di Rut PDAM juga, ya mudah-mudahan bisa melirik ini jadi karena di Indramayu paling hanya hitungan jari lah yang punya lapangan bagus. Ini kalau ada event ataupun apa, Agus Wangsapati lah pilihannya. Lapangan Agus Wangsapati di Desa Sleman Lor. Pak Lebe, Pak Ulis, saya kira itu dulu. Ya. Terima kasih nih atas waktunya. Terima kasih sudah berkunjung. Ya, untuk teman-teman, nanti Pak Ulis Pak Lebe juga mohon subscribe channel Ibnu Khaldun TV ya. Siap. Nah, dan pemirsa juga jangan lupa untuk setelah subscribe tombol notifikasi dipencet supaya ketika ada berita-berita podcast ataupun tayangan di Ibnu Khaldun TV selalu muncul di YouTube Anda. Terima kasih. Allahumma fiqillah wa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Lebe. Ya.